Halo semuanya, hari ini Bu Bidan akan menjelaskan tentang pengenalan MPASI atau makanan pendamping ASI pada bayi di usia 6 bulan. Perkenalkan, nama saya Bu Bidan Dian dan saya sering sekali mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari pasien saya. Seperti ini biasanya, Bu Bidan, kira-kira kalau bayi saya usia 6 bulan itu boleh nggak diberikan bubur instan? Atau pertanyaan lainnya biasanya, Bu Bidan, kenapa ya bayi saya itu awalnya itu mau sama MPASI-nya, tapi kemudian dia sudah seperti yang tidak mau sama sekali. Nah, oke, jadi dari sini Bu Bidan akan menjelaskan tentang MPASI atau makanan pendamping ASI khusus untuk pengenalan di awal, begitu ya. Sekarang Bu Bidan akan menjelaskan dulu tentang MPASI atau makanan pendamping ASI. Jadi, makanan pendamping ASI adalah makanan tambahan yang diberikan kepada bayi setelah masa ASI eksklusif di usia 6 bulan itu sudah selesai. Nah, oke, sekarang kenapa sih bayi-bayi ini harus diberikan MPASI? Jadi seperti yang bunda-bunda tahu bahwa air susu kita itu didesain untuk mencukupi kebutuhan bayi itu di awal sampai dengan usia 6 bulan. Setelah usia 6 bulan, bayinya sudah mulai besar, nilai gizi yang ada dalam MPASI ini sudah tidak mencukupi untuk pertumbuhan bayi dan perkembangan bayi yang sudah semakin besar. Oleh karena itu, direkomendasikan bahwa pemberian MPASI ini tidak boleh ditunda pada usia 6 bulan. Nah, sekarang apa sih yang penting di sini untuk pemberian MPASI ini? Kenapa sih bayi ini harus diberikan MPASI? Hal yang paling penting yaitu karena pada saat pemberian MPASI, kita memperkenalkan tekstur makanan. Kita juga memperkenalkan rasa makanan kepada bayi. Selain itu juga kita akan memperkenalkan atau menstimulasi keterampilan mengunyah dan juga menelan bayi. Seperti yang kita tahu ya, kalau bayi masih awal-awal, masih usia 1-2 bulan sampai dengan 6 bulan pertama, dia terbiasa minum ASI saja yang itu cair, dia tidak perlu mengunyah, menelannya pun lebih gampang. Namun pada saat MPASI, ini kita latih untuk masa transisi agar dia bisa makan makanan yang sesungguhnya, begitu. Nah, jadi di sini karena ini masih awal diberikan, tentunya bayi-bayi ini masih kaget. Ini apa? Ini makanan apa? Seandainya pemberian di awal itu sudah tidak benar, biasanya bayinya ini sudah tidak mau lagi makan MPASI ini. Apa yang terjadi? Dia sudah menolak untuk makan. Saya udah nggak mau makan MPASI sama sekali, mogok sudah sama sekali. Lebih baik saya minum ASI saja, begitu. Nah, jadi masa MPASI ini adalah masa yang sangat-sangat krusial atau masa yang sangat penting bagi bunda-bunda sekalian untuk memperkenalkan agar bayi ini tidak trauma di awal, begitu, sama makanan ya. Di sini Bu Bidan akan memberikan tips-tips bagaimana caranya memberikan MPASI yang pertama ini kepada bayi agar bayi itu bisa suka dengan makanan ini, agar bayi bisa mau lagi makan makanan ini. Oke, tips yang pertama, pemberiannya itu harus tepat waktu. Karena ini masih awal, maka pemberian dalam sehari itu 2 kali saja sudah cukup bunda-bunda. Namun perlu diingat bahwa pemberian ini harus di waktu-waktu yang sama. Sebagai contoh, misalnya bunda mau memberikan makanan ini di pagi dan sore hari saja. Misalnya di jam 8 pagi dan di jam 5 sore. Berarti ini harus tepat. Jam 8 pagi dan jam 5 sore. Besoknya juga begitu. Besoknya lagi juga begitu. Kenapa kok harus begini? Agar bayi itu bisa paham dengan konsep waktu. Oh, berarti ini sudah waktunya saya makan. Begitu. Nah, kemudian tips yang kedua. Jangan dulu diberikan ASI sebelum bunda-bunda itu menyuapi bayi. Nah, waktunya berapa lama Bu Bidan kalau misalnya saya mau memberikan MPASI ini? Nah, kurang lebih ya, bunda-bunda bisa memberikan ASI ini 1 jam sampai dengan 1,5 jam sebelum pemberian ASI. Nah, kenapa? Karena seandainya pemberian ASI atau susu ini diberikan
sebelum dia makan, maka yang ada bayi ini sudah kenyang duluan. Akhirnya dia sudah tidak mau makan lagi setelah itu. Oke, jadi jangan lupa 1 jam sampai dengan 1,5 jam sebelum pemberian MPASI, ya begitu. Oke, nah tips yang ketiga, jaga kebersihan. Kenapa kok Bu Bidan bilang seperti itu? Karena bayi-bayi di awal itu masih rentan terhadap adanya infeksi dari luar dan lain-lain. Oleh karena itu, bunda-bunda sekalian jangan lupa dicuci dengan bersih, penyimpanannya juga harus bersih, dan persiapan makanannya pun harus diperhatikan kebersihannya. Oke, sekarang tips yang keempat. Tips yang keempat ini makanannya harus cukup gizi bunda-bunda. Jangan sampai pemberiannya ini, ya yang penting saya berikan ini aja lah, satu jenis makanan cukup gitu. Nah itu kurang tepat. Kenapa? Pemberian MPASI ini harus sesuai dengan gizi. Pemberian MPASI ini harus cukup gizi. Kenapa kok begitu? Karena kebutuhan bayi itu sudah mulai meningkat, sehingga penting sekali untuk memperhatikan kecukupan gizi ini. Nah, kira-kira makanan apa sih Bu Bidan yang bisa saya berikan kepada bayi saya kalau masih di usia 6 bulan ini atau masih di awal-awal ini? Nah, bunda-bunda itu boleh memberikan bubur kental atau yang biasa kita sebut sebagai pure. Kadang-kadang orang-orang bilangnya pure atau pure ya. Nah itu boleh, yaitu kita memberikan campuran apokat, pisang, dan juga ASI. Nanti Bu Bidan akan memberikan rekomendasi resep di akhir di video ini ya. Jadi jangan lupa untuk terus dilihat sampai dengan akhir. Nah, bagaimana dengan bubur instan Bu Bidan? Boleh juga. Karena bubur instan itu sudah memenuhi semua syarat gizi. Namun perlu diperhatikan bahwa akan lebih baik jika bunda itu mempersiapkan MPASI ini sendiri, begitu ya. Nah, kemudian banyaknya ini seberapa banyak sih Bu Bidan kira-kira? 2 sampai dengan 3 sendok saja setiap pemberian kepada bayi. Dan dalam sehari kalau masih di awal-awal itu berikan saja 2 kali sehari. Namun nanti pada saat bayi menginjak 7 bulan sudah boleh ditingkatkan sampai dengan 3 kali, begitu ya. Nah, sekarang pertanyaan yang paling sering Bu Bidan, boleh nggak diberikan garam dan gula? Nah, jadi kalau bayi-bayi ini boleh ya bunda-bunda diberikan garam dan gula, namun harus sedikit sekali, sejumput sedikit sekali. Nah, kenapa? Karena ternyata bayi kita itu sudah punya selera. Bayi kita itu sudah bisa merasakan yang namanya asin, manis. Jadi, bunda-bunda ya kalau misalnya masak MPASI, coba dirasain. Sebelum diberikan kepada bayi, ini coba dirasakan. Enak atau tidak? Kalau tidak enak, bayinya juga pasti tidak mau untuk makan itu. Tapi jika bunda memakan MPASI itu dan rasanya enak, dijamin bayinya juga doyan bunda-bunda, begitu ya. Nah, jadi boleh diberikan garam dan gula, namun hanya boleh sedikit saja, tidak boleh lebih dari itu, gitu ya. Sekarang Bu Bidan akan memberikan resep untuk bayi yang masih di awal-awal pemberian dari MPASI ini. Nah, jadi alat dan bahan yang perlu bunda-bunda siapkan, yang pertama yaitu 1 buah pisang, kemudian setengah buah apokat, dan juga ASI atau susu formula secukupnya saja. Nah, apa sih alat-alat yang harus bunda-bunda persiapkan? Yaitu sendok, kemudian blender, dan juga mangkok. Oke, sekarang cara membuatnya bagaimana? Langkah yang pertama yaitu cuci buah-buahannya dulu. Yang kedua, dikupas ya. Nah, setelah itu keruk bagian dalam dari apokat dan kemudian diletakkan di blender. Setelah itu dan jangan lupa bunda-bunda, untuk karena ini bayi masih awal-awal, maka dikeruk bagian dalamnya saja ya, jangan terlalu dalam. Kemudian juga ditambahkan buah pisangnya tadi. Setelah itu tambahkan asinya dan di blender bersama. Nah, setelah selesai, kemudian diberikan ASI atau susu formula itu dan kemudian di blender. Nah, setelah itu silahkan letakkan di mangkok dan sudah siap diberikan kepada bayi. Jangan lupa hanya 2 sampai dengan 3 sendok saja setiap kali pemberian. Dan jangan lupa, karena ini satu resep yang Bu Bidan berikan, nanti bunda-bunda boleh sekali googling. Jadi buka Google dan dilihat di sana menunya.
Sama seperti orang besar ya yang juga bisa bosan sama makanan, bayi ini juga cepat bosan bunda dengan makanan-makanan. Jadi bunda-bunda perhatikan bahwa nanti diselang-seling juga menunya, pure-pure yang lain juga begitu ya. Oke, jika ada pertanyaan maka bunda boleh komen di bawah ini, dan kemudian jangan lupa. Nah, ini adalah tips buat bunda-bunda semuanya untuk bayi di awal-awal pemberian MPASI. Di video yang berikutnya, Bu Bidan akan menjelaskan bagaimana cara kita memberikan MPASI pada bayi usia 7 sampai dengan 8 bulan. Jika ada pertanyaan, maka bunda-bunda silahkan komen di pertanyaan, maka silahkan bunda-bunda komen di bawah ini. Dan jangan lupa untuk join di Facebook grup Tanya Bu Bidan. Dan jika bunda-bunda menyukai video-video ini, silahkan subscribe dan sehat selalu semuanya.